Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar keluarga besar Dewan Masjid Indonesia? Sehat semua kan? Siapa yang tidak kenal dengan Ridwan Kamil atau biasa dipanggil RK? Sebelum dikenal banyak orang sebagai wali kota Bandung, bahkan kini menjadi gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil lebih dulu dikenal sebagai arsitek. Salah satu objek karya arsitekturnya adalah masjid, dan sampai saat ini Ridwan Kamil telah meresmikan beberapa masjid di Indonesia maupun di luar negeri. Masjid yang juga dirancang oleh Ridwan Kamil ini menarik perhatian masyarakat karena arsitekturnya yang unik serta penuh makna. Inilah 9 masjid megah yang dirancang Ridwan Kamil, dari penjuru Indonesia hingga jalur Gaza. 1. Masjid Raya Al-Azhar Bekasi. Masjid Raya Al-Azhar Summarecon Bekasi tampil tanpa kubah. Entah bagaimana, masjid yang dirancang sederhana tersebut oleh Kang Emil justru memancarkan kesan mewah. Agar tetap terlihat sebagai rumah ibadah umat Islam, Ridwan Kamil menandainya dengan mendirikan menara dan meletakkan kubah kecil bak bawang di atas menara. Masjid Raya Al-Azhar Summarecon Bekasi didesain tanpa jendela. Meski begitu, udara tetap bisa keluar masuk masjid lewat lubang ventilasi. Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah terpampang di masing-masing dok masjid. Luas masjid tersebut lebih kurang 1.300 meter persegi dan dapat menampung jamaah sekitar 1.500 orang. 2. Masjid Raya Asmaul Husna Serpong. Masjid rancangan Ridwan Kamil selanjutnya, yakni Masjid Raya Asmaul Husna Serpong. Desain bangunan masjid tersebut cukup unik. Sebanyak 99 Asmaul Husna bernuansa hijau menyelimuti bagian luar masjid. Masjid yang diresmikan 6 Desember 2013 tersebut terletak di belakang Summarecon Mall Serpong, Tangerang Selatan. 3. Masjid Raya Sumbar. Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang juga tidak lepas dari sentuhan tangan Ridwan Kamil. Desain masjid disusun dan dipikirkan Urbane Indonesia, yakni konsultan arsitektur asal Bandung yang didirikan Ridwan Kamil. Konon, Ridwan Kamil terinspirasi dari kain yang terbentang pada kisah 4 suku Quraisy Makkah yang bertikai. Saat itu, masing-masing kabilah merasa paling berhak meletakkan batu Hajar Aswad di sudut Ka'bah usai direnovasi. Alhasil, desain pun dibuat dengan mengombinasikan latar cerita di atas dengan kekhasan Minang. Bentuk sudut lancip Masjid Raya Sumbar mewakili atap bergonjong seperti rumah adat Minangkabau, rumah gadang. 4. Masjid Al-Irsyad Padalarang. Masjid Al-Irsyad yang dibangun pada 2009 lalu terletak di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tepat pada 17 Ramadan 1431 Hijriah atau 27 Agustus 2010, Masjid Al-Irsyad diresmikan. Masjid yang digambar Ridwan Kamil tersebut dibangun di atas lahan lebih kurang 1.871 meter persegi dengan estimasi total jemaah 1.500 orang. Masjid dengan arsitektur memukau tersebut banyak meraih penghargaan internasional. Kang Emil menciptakan Masjid Al-Irsyad dengan desain mirip Ka'bah. Masjid tersebut tidak ubahnya 4 persegi panjang dengan setiap sisinya bertuliskan kalimat Tauhid La Ilaha Illallah dalam huruf hijaiyah. Dinding masjid terbuat dari bata yang berfungsi sebagai ventilasi udara yang disusun sehingga membentuk tulisan La Ilaha Illallah. Pada bagian interior, masjid yang satu ini cukup unik. Areal mimbar dibuat terbuka dan terdapat kolam dengan ornamen bola besi bertuliskan Allah. Pemandangan yang tidak biasa tersebut nyatanya justru menumbuhkan ketenangan dalam beribadah. 5. Masjid Gaza Palestina. Lulusan kampus ITB 1995 itu turut menyumbangkan desain dalam pembangunan Masjid Gaza, Palestina. Rumah ibadah untuk umat Islam sholat tersebut hancur berkat serangan negara Zionis Israel pada 2014. Alhamdulillah, hasil kerjasama dengan Lembaga Aman Palestina, masjid yang hancur lebur tersebut selesai dibangun dan diresmikan pada 7 Mei 2021. Desain karya Ridwan Kamil cenderung futuristik dengan penggunaan dominasi warna putih. Posisi masjid berdiri megah menghadap ke pantai. 6. Masjid 99 Kubah Makassar. Masjid 99 Kubah Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, menjadi karya Ridwan Kamil selanjutnya. Meski pembangunan belum sepenuhnya rampung, masjid tersebut digadang-gadang kelak menjadi ikon baru di Sulsel. Masjid hasil karya Ridwan Kamil tersebut dibangun di kawasan Center Point of Indonesia, CPI. Lagi-lagi, ide nyeleneh Kang Emil disetujui dan pembangunan masjid dengan 99 kubah pun tengah dikerjakan.
Luas bangunan masjid mencapai 72 x 45 meter dan dapat menampung 15.075 jamaah. 7. Masjid Al-Safar. PT Jasa Marga, Persero, Tbk kepincut dan meminta Gubernur Jabar itu untuk merancang sebuah masjid yang berdiri di rest area tol Purbalenyi KM 88B arah Jakarta. Masjid yang dimaksud diberi nama Masjid Al-Safar. Masjid Al-Safar disebut-sebut yang terbesar di Indonesia yang dibangun di rest area. Setidaknya, masjid lebih kurang seluas 6.000 meter persegi tersebut sanggup menampung sekitar 1.200 jemaah. 8. Masjid Al-Jabbar. Masjid Al-Jabbar berdiri secara terapung di kawasan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Lagi-lagi masjid tersebut merupakan desain yang dikonsep Kang Emil. Masjid Al-Jabbar sejatinya digagas Gubernur Jabar terdahulu, yakni Ahmad Heriawan. Ahmad Heriawan memesan khusus keahlian merancang masjid kepada Kang Emil. 9. Masjid Jami' Darussalam. Masjid karya Ridwan Kamil tersebut dikenal warga sekitar dengan sebutan Masjid Segitiga. Pasalnya, masjid yang terletak di permukiman padat penduduk tersebut memang didominasi bangun ruang segitiga. Masjid Jami' Darussalam berlokasi di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Masjid ini kerap disebut sebagai Masjid Segitiga Tanah Abang karena bangunannya berbentuk segitiga. Sungguh karya Gubernur Jawa Barat sangat luar biasa, bahkan Ridwan Kamil menyumbangkan berbagai desain masjid dengan cuma-cuma alias gratis. Bahkan Gubernur Jawa Barat itu menolak dibayarkan upah dan hanya meminta namanya dicantumkan sebagai penyumbang ide. Jadi sudah sangat tepat kalau Dewan Masjid Indonesia memberikan penganugerahan kepada Haji Muhammad Ridwan Kamil sebagai tokoh inspiratif arsitektur masjid Indonesia. Terima kasih.